Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikra Haikal dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa dengan NIM 12330300399. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada isu terkait dengan kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, kita akan mengulas sedikit terkait tentang apa sih Mahkamah Agung itu, apa sih peran-peran Mahkamah Agung itu, dan beserta fungsi-fungsinya. Mari kita ulas sedikit dulu terlebih dahulu mengenai apa sih peran Mahkamah Agung di sistem peradilan di Indonesia ini. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia sebagai lembaga tertinggi yang menjamin penegakan hukum dan keadilan. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, pengawasan peradilan, yaitu MA mengawasi semua badan peradilan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman putusan. Yang kedua, kasasi, yaitu MA memeriksa ulang putusan pengadilan di bawahnya untuk menjamin keadilan hukum. Lalu yang ketiga, interpretasi hukum, yang dimana MA memberikan interpretasi terhadap undang-undang dan dapat membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional. Yang keempat, pemberian nasihat, yaitu di mana MA memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain, termasuk Presiden dan DPR. Peran ini sangat vital dalam menjaga independensi dan integritas sistem hukum di Indonesia. Nah, itulah beberapa peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas lagi sebelum memasuki kasus putusan MA yang menjadi resah masyarakat gitu. Saya ingin mengulas sedikit lagi terkait MA. Mungkin kalian juga bertanya-tanya apakah ada tantangan dalam MA dalam mengambil putusan atau bagaimana menjaga konsistensi MA dalam mengambil keputusan. Mungkin kalian juga bertanya-tanya. Saya akan mengulas sedikit terkait bagaimana sih MA menjaga konsistensi dalam mengambil keputusan. Nah, sudah pasti Mahkamah Agung atau MA menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga konsistensi putusan. Antara lain, yaitu perbedaan interpretasi hukum, yang dimana variasi dalam penafsiran hukum oleh hakim dapat menyebabkan inkonsistensi, terutama dalam perkara syariah yang dipengaruhi oleh berbagai mazhab. Lalu, kualitas hakim yang beragam, tingkat pendidikan dan pengalaman hakim yang berbeda-beda memengaruhi keputusan mereka, berpotensi menghasilkan putusan yang tidak seragam. Selanjutnya, tekanan sosial dan politik. Intervensi eksternal dapat mengganggu independensi hakim, mengakibatkan keputusan tidak konsisten. Lalu, kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya kerjasama antar lembaga peradilan menyebabkan kurangnya informasi yang sama tentang kasus serupa, sehingga mengakibatkan perbedaan keputusan. Jadi, begitulah Mahkamah Agung dalam menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga konsistensi putusan. Nah, seperti itu bagaimana Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kasus putusan MK yang bisa dibilang meresahkan masyarakat. Kalian pasti tahu kasus apa yang saya ingin jabarkan, yaitu kasus Verdi Sambo, yang dimana kasus tersebut mengenai kasus pembunuhan berencana. Nah, dalam kasus tersebut Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana yang dimana dilakukan dengan segerombolan anak buahnya untuk membunuh bawahannya juga. Lalu bagaimana putusan MA mengenai hal tersebut?
dalam putusan MA yang saya ketahui, MA memutuskan sebelumnya memutuskan MA itu hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Tetapi MA meninjau kembali dalam putusan tersebut, yang dimana hukuman tersebut diganti oleh penjara seumur hidup, dan beberapa rekannya itu diskon atau dispensasi atau bagaimana itu, beserta istrinya juga itu didiskon. Kita lanjut dalam berita ini. Tahu ada yang enak nih. Ternyata Ferdy Sambo mendapatkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dari yang tadinya hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Langsung, pengumuman ini membuat heboh dan gaduh. Ada yang kecewa, ada pula yang sudah memperkirakan. Nah, apakah ini layak keringanan hukuman bagi Ferdy Sambo CS? Tidak hanya Sambo, MA juga memutuskan untuk memangkas pidana penjara Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Gak hanya itu, Barada Richard Eliezer alias Barada E juga telah menjalani proses pembinaan di luar lapas dalam program cuti bersyarat sejak Jumat 4 Agustus 2023 atau bisa dibilang telah bebas dari penjara. Pada proses peradilan MA, jajaran majelis hakim terdiri dari 5 hakim. 2 diantaranya menyampaikan dissenting opinion atau menolak kasasi Ferdy Sambo, yaitu Jupriyadi dan Desnayeti. Namun kedua hakim ini kalah suara oleh 3 majelis hakim lainnya, sehingga putusan hakim tetap memperbaiki putusan Ferdy Sambo. Diskon hukuman ini jelas mendapatkan pro dan kontra di mana-mana. Banyak yang menganggap tidak pantas, ada pula yang tidak kaget. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto ikut mempertanyakan pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Sambo CS. Menurutnya selalu ada peluang untuk memperingan suatu hukuman pada tingkat pengadilan, namun soal memperingan hukuman tanpa bukti baru disebut menciderai keadilan. Namun beberapa ahli mengatakan tidak ada yang salah dengan putusan MA karena sejalan dengan perubahan KUHP ke KUHP 2023 yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir. Apalagi hukuman mati dianggap sudah kuno. Putusan MA ini otomatis menguatkan rasa tidak percaya publik terhadap proses peradilan atau hukum di Indonesia yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bahkan sejumlah pihak merasa Ferdy Sambo CS akan mengajukan gerasi agar dapat ampunan dari Presiden Joko Widodo setelah terbitnya putusan MA. Putusan MA memang sudah berkekuatan hukum alias inkrah. Tentu ini bisa langsung dieksekusi para terdakwanya ke lapas. Tapi para jaksa juga bisa melakukan peninjauan kembali atau PK atas vonis ini. Yuk kita tunggu babak berikutnya untuk kasus Sambo CS. Nah, seperti itu putusan Mahkamah Agung yang menjadi resah masyarakat karena kasus Ferdy Sambo ini kasus yang cukup mengerikan ya, karena kasus pembunuhan berencana. Tetapi putusan MA ini tidak membuat masyarakat itu senang atau merasa diadili. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Mahkamah Agung yang mendiskon vonis hukuman Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup dari dari hukuman mati? Baik, terima kasih telah nonton saya dari penjabaran peran Mahkamah Agung dalam putusan kasus Ferdy Sambo. Terima kasih.